Siapa yang dari zaman sekolah sampai sekarang masih pakai Converse? Malah ada yang kondangan pakai sepatu Converse loh. Tapi kalian tahu nggak gimana sejarah awalnya? Gas, kita bahas. Converse ini jadi salah satu sepatu yang menuai kontroversi. Pertama, karena banyak banget yang malsuin sepatu ini. Kedua, ada kekhawatiran nih soal kesehatan dan keselamatan kaki. Soalnya sole mereka yang flat pada model klasik. Tahun 1908, Marquis Mill Converse mendirikan sebuah perusahaan sepatu nih. Namanya Converse Rubber Shoe Company di Malden, Massachusetts. Perusahaan ini berfokus sama produk-produk berbahan dasar karet. Mulai dari sepatu boots, sepatu tenis, sepatu hunting, sampai jualan ban mobil. Di tahun-tahun awal, Converse cuma mampu hasilin produk dalam jumlah kecil nih. Tapi Marquis nggak nyerah. Dia terus melakukan inovasi pada produk-produk sepatunya. Tahun 1910-an, Converse mulai produksi sepatu olahraga nih, yang mana saat itu pasarnya masih sangat baru. Banyak orang Amerika yang tertarik sama sepatu olahraga, khususnya basket, karena itu lagi booming. Sepatu Converse dipasarin sebagai salah satu sepatu yang ringan, tahan lama, dan nyaman dipakai untuk olahraga. Nah, di tahun 1917, Converse ngenalin produk terbarunya dengan nama Converse All-Star Trainer, atau biasa dikenal Converse All-Star. Ini pertama kali diperkenalkan sebagai salah satu sepatu basket dengan warna neutral brown disertai strip hitam. Converse All-Star diproduksi dengan fokus memberikan performa terbaik pas lagi main basket. Model sepatu All-Star dirancang untuk melindungi pergelangan kaki dari cedera dan pola motif berlian di bagian outsole-nya menyempurnakan pemain. Jadi mereka bisa berhenti dan mengubah arah di lapangan dengan lebih cepat. Converse mulai menguasai pasar sepatu basket nih. Bahkan pebasket ternama seperti Larry Bird dan Julius Erving pakai Converse All-Star. Tapi sepatu ini nggak bakal mencapai ketenarannya seperti sekarang nih kalau nggak kerjasama bareng Chuck Taylor. Familiar kan namanya? Jadi pria bernama Charles Hollis atau biasa dikenal Chuck Taylor ini seorang pebasket yang sering pakai Converse All-Star saat bermain. Beberapa waktu kemudian Chuck Taylor datang nih ke kantor Converse dengan kakinya yang sering kesakitan karena pakai sepatu tersebut. Karena hal itu, si Chuck Taylor minta Converse buat sepatu yang lebih baik dengan stabilitas dan fleksibilitas yang lebih tinggi. So, di tahun 1921, Chuck Taylor bergabung dengan Converse sebagai salesman. Dan dalam waktu 1 tahun, Converse All-Star ngalamin perubahan besar berkat ide dan masukan dari Taylor. Bisa dibilang Taylor ini menyempurnakan desain All-Star nih supaya lebih fleksibel dan logo All-Star pada bagian patch berbentuk lingkaran untuk melindungi pergelangan kaki. Untuk mempromosikan Converse All-Star, Taylor ngadain pelatihan basket di SMA dan perguruan tinggi di Amerika Serikat nih, dan ngajarin dasar-dasar pola permainan basket. Beberapa waktu kemudian, pemain basket profesional mulai pakai Converse All-Star. Akhirnya di tahun 1932, Converse nambahin nama Chuck Taylor pada ankle pads sepatu All-Star-nya nih. Pemberian nama Chuck Taylor pada model All-Star sebagai bentuk penghargaan Converse atas kontribusi Chuck Taylor dalam mempromosikan Converse All-Star dan olahraga basket. Sepatu Converse Chuck Taylor jadi sangat populer di dunia fashion dan budaya pop nih. Mereka dipakai sama banyak selebriti, musisi, seniman, dan juga sebagai simbol gaya rebel dan kreatif. Converse juga diadopsi oleh beberapa subkultur olahraga seperti angkat beban dan skateboard. Kesuksesan yang diraih Converse nggak lepas dari berbagai tantangan nih. Di akhir 1960-an, olahraga basket semakin populer di dunia. Converse harus hadapin persaingan ketat dari merek-merek global yang nawarin inovasi dan teknologi baru. Converse yang pada saat itu masih bergantung sama desainnya Chuck Taylor mulai kehilangan pasarnya. Buat hadapin tantangan itu, Converse melakukan variasi produk nih. Tahun 1970-an dan 1980-an, Converse memperluas portofolionya nih, nawarin berbagai bentuk produk aparel dan aksesoris yang lebih luas. Ini ngebantu merek tetap relevan di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, di tahun 2003, Converse diakuisisi oleh Nike. Langkah ini membawa pengaruh signifikan nih buat Converse, karena Nike ngebawa dukungan finansial dan teknologi yang lebih kuat. Dengan bantuan Nike, Converse mampu melakukan ekspansi global yang lebih besar dan membuat lini produksinya lebih modern. Converse berdiri sebagai salah satu brand ikonik dan diakui secara global nih. Desainnya sederhana tapi elegan. Produk-produknya jadi simbol budaya pop dan fashion selama beberapa dekade.
Converse mampu melihat peluang di pasar dan terus berinovasi dalam desain produk yang menjadi kunci suksesnya. Partnership dengan Chuck Taylor juga jadi tonggak penting nih dalam sejarah. Kolaborasi yang tepat bisa mengangkat brand ke tingkat yang lebih tinggi. Dan juga dengan memperluas portofolio produknya, si Converse mampu bertahan di industri yang semakin kompetitif. So, it's safe for me to say, Converse bukan cuma sepatu, tapi cerita ketahanan dan kreativitas. So, buat lo yang ngaku fans Converse, ceritain kenapa lo suka sepatu itu di kolom komentar.